Nah, para sahabat, setelah 2 jam kita masukkan ke dalam tabung penyemprotan, tapi disaring dulu ya para sahabat. Nah, sedikit-sedikit. Halo para sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur dan banyak rezekinya. Nah, para sahabat, untuk video kali ini kebetulan di sini baru beres hujan lebat, para sahabat. Kami akan mengulas seputar media tanam anggrek ya para sahabat. Terutama yang saya bahas adalah media tanam yaitu pakis. Ada pakis yang sudah berbentuk lempengan maupun ini pakis yang sudah saya buat videonya 2 hari atau 3 hari yang lalu kalau tidak salah. Ini pakis batangan hasil hunting dari alam para sahabat. Ini bisa didapatkan secara gratis, yaitu saya mencari tanaman atau pohon pakis yang sudah mati, maka batangnya saya manfaatkan nanti untuk media tanam anggrek. Nah, untuk media tanam pakis ini jangan sembarang kita menempel langsung ke pakisnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal yang paling utama adalah kita bisa lihat pakisnya sudah lapuk atau masih kuat. Karena apa? Karena untuk media tanam anggrek dibutuhkan waktu yang cukup lama, jadi agar awet ya para sahabat ya. Dan kebetulan para sahabat, kedua pakis batang ini hasil hunting. Kalau untuk pembelian ya sudah pasti masih keras, masih bagus. Nah, kalau hasil hunting itu harus dipilih. Jadi ini adalah pakis-pakis yang saya pilih yang masih kuat, yang masih keras ya para sahabat. Jadi dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian hal yang paling inti para sahabat, daripada pakis ini, apabila kita mendapatkan pakis yang baru ini, jangan langsung ditempel anggrek. Alangkah baiknya harus diperiksa dahulu. Karena apa? Karena biasanya terdapat jamur. Apalagi pakis hasil hunting dari alam ini yang kami peroleh di tempat yang cukup lembab, cahaya matahari yang kurang karena saking rimbunnya hutan itu ya para sahabat. Kemudian kami bawa, otomatis suhu akan menjadi berbeda. Terus selain suhu yang berbeda juga kelembaban juga yang berbeda. Maka yang saya temukan ini setelah 2 hari saya biarkan, maka ada ditemukan jamur. Nah, kita lihat para sahabat, jamur yang menempel pada pakis ini seperti apa. Apakah juga ada pada pakis lempengannya atau tidak? Nah, sekarang kita lihat ya para sahabat. Nah, para sahabat, pada kedua pakis batang ini selintas tidak terlihat ya para sahabat ya tuh. Selintas terlihat aman. Saya menyukai pakis ini karena lumutnya yang bagus ya, yang menjadi estetik ya para sahabat ya. Cukup bagus. Sekarang kita zoom para sahabat. Nah, para sahabat dapat dilihat nih, yang putih-putih ini adalah jamur. Jadi di sebagian atau sepanjang pakis ini ditumbuhi jamur ya para sahabat. Nah, seperti ini tuh, berwarna putih seperti ini ya para sahabat ya. Nah, sampai ke bawah. Ini karena waktu pas datang saya siram ya para sahabat. Ini pakisnya tumbuh jamur seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini adalah jamur-jamur kalau di zoom yang menempel pada pakis itu seperti ini ya para sahabat. Nah, dapat dilihat tuh, ini adalah jamur-jamurnya. Nah, sebelum digunakan untuk media tanam anggrek, alangkah baiknya fungi atau jamur ini dibasmi dahulu atau dibasmi terlebih dahulu agar tanaman anggrek kita tidak terserang penyakit ataupun jamur ya para sahabat ya. Nah, ini untuk batang yang pertama ya para sahabat ya. Ini batangnya cukup bagus. Nah, ini atasnya bolong, jadi tidak terlalu berat ya para sahabat ya. Kemudian apakah untuk yang ini ada? Ya pasti ada para sahabat. Ini ditumbuhi lumut ya para sahabat ya. Ini ditumbuhi lumut. Nah, cukup bagus para sahabat tuh. Ditumbuhi lumut yang cukup bagus. Jadi kalau disimpan di meja sangat estetik ya para sahabat ya. Nah, kita lihat. Dapat dilihat bintik-bintik jamurnya para sahabat tuh. Tapi ini tidak terlalu banyak karena terhalang oleh lumut para sahabat ya. Ini tidak terlalu banyak. Akan tetapi di sela-sela paling atas nih para sahabat. Nah, ini ada yang putih-putih para sahabat tuh. Yang sebelah situ tuh ada putih-putih, ini adalah jamur ya para sahabat ya. Tuh, ada jamur. Kalau sebelah sini tidak ada para sahabat, jadi hanya di bagian ini saja. Tapi tetap harus dibasmi. Kenapa harus dibasmi? Karena khawatir jamur itu menyebar, karena penyebarannya bisa lewat udara dan lain sebagainya.
Jadi intinya harus dibasmi dahulu. Kemudian untuk pakis hasil pembelian para sahabat ini walaupun kering ya para sahabat, tuh dapat dilihat ada sedikit putih dan lain sebagainya. Khawatirnya ada bibit jamur menempel di pakis gantung ini ya para sahabat. Nah, alangkah baiknya jangan dulu digunakan pakis hasil hunting maupun pakis gantung ini sebelum kita sterilkan para sahabat. Nah, untuk membersihkan fungi atau jamur pada media tanam ini ada beberapa cara sudah tersedia. Ada fungisida atau obat anti jamur atau pengusir jamur untuk tanaman maupun media tanam. Ada juga yang dilakukan secara organik. Nah, diantaranya para sahabat ya, untuk kalau pakis seperti ini ataupun akar kadaka untuk menghilangkan fungi ataupun jamur, kita bisa melakukan penggodokan ya para sahabat, atau dilakukan perebusan. Karena suhu di atas 100 derajat jamur akan mati. Akan tetapi untuk hal kecil ini dimungkinkan bisa, atau untuk ukuran kecil ini dimungkinkan bisa. Akan tetapi ya ukuran besar-besar ya bisa dilakukan dengan obat-obat fungisida atau obat pengusir jamur tersedia di toko-toko pertanian ataupun bisa dilakukan secara organik. Akan tapi saya akan membersihkan fungi ini dilakukan secara organik atau ya dengan bahan yang seadanya, karena supaya tidak ada penumpukan residu kimia di media tanam ini ya para sahabat, juga ya lebih murah lah para sahabat ya. Nah, kita akan menggunakan dua bahan, yaitu bawang putih dan jahe para sahabat. Nah para sahabat, untuk mengusir jamur atau mengusir fungi pada media tanam, saya menggunakan 5 siung bawang putih, juga 1/4 jahe ya para sahabat. Masukkan saja ke dalam blender seperti ini. Nah itu jahe, kemudian bawang putihnya 5 siung. Nah karena ini enggak ada tutupnya, harusnya dicampur 1 liter air, tapi nanti airnya bisa belakangan para sahabat. Sekarang kita blender sampai lembut saja. Aduh, maaf tidak ada tutupnya para sahabat. Nah para sahabat, setelah dirasa lembut, nah masukkan air ini sampai 1 liter ya para sahabat ya. Nanti bisa ditambahkan, bisa lebih, tapi jangan terlalu banyak. Diamkan saja 2 jam ya para sahabat ya. Nanti setelah 2 jam bisa digunakan dan disemprotkan ya. Nah para sahabat, setelah 2 jam kita masukkan ke dalam tabung penyemprotan, tapi disaring dulu ya para sahabat. Nah sedikit-sedikit disaring untuk dimasukkan ke dalam tabung penyemprotan. Nah para sahabat, jadi ada beberapa macam bahan-bahan organik yang dapat dijadikan pestisida maupun fungisida para sahabat ya. Sekarang sudah banyak tutorialnya, banyak para ahli-ahli yang memberikan edukasi bagaimana membuat fungisida secara organik maupun pestisida secara organik, juga pupuk secara organik. Untuk fungisida yang secara organik ini ya para sahabat, jadi enak para sahabat ya. Enaknya ya tidak berbahaya. Nah ini ampasnya jangan dibuang para sahabat, ampasnya jangan dibuang nih. Nah ini tidak berbahaya ya, tidak ada efek samping para sahabat nih. Nah para sahabat, setelah selesai dimasukkan tabung ini, sudah siap kita semprotkan. Nah semprotannya seperti ini saja. Nah disemprot seperti ini secara merata, mengembun para sahabat. Jangan ada yang terlewat ya para sahabat. Nah setelah disemprot seperti ini, jangan dulu dipakai para sahabat ya. Diamkan dulu 1 hari. Tapi untuk penggunaan dari fungisida organik ini harus dilakukan secara berkala ya para sahabat ya. Nah kemudian batang yang ini ya para sahabat ya, mohon maaf tuh kencang semprotannya. Nah ini juga ke atasnya, ke lubang yang tadi harus dilakukan penyemprotan agar fungi betul-betul tuntas habis ya para sahabat ya. Nah harus terbasahi semua para sahabat, sama ini juga, agar meresap ke sela atau pori-pori daripada pakis ini para sahabat ya. Seperti ini, harus sampai betul-betul merata para sahabat. Harus sampai betul-betul merata.
Nah, agar pakisnya betul-betul clear. Nah, rutin secara berkala ya para sahabat. Nah, mungkin sekian para sahabat bagaimana membersihkan pungi pada pakis untuk media tanam anggrek agar anggrek kita sehat. Mungkin sekian para sahabat. Jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.